Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Sebelum kita membacanya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga hamba mampu untuk menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah, oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah, oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengenal satu bapak, dia berprofesi sebagai pengusaha yang cukup berhasil. Dia sering mengajak saya untuk diskusi, terutama untuk diskusi firman Tuhan. Yang saya terkesan dari beliau ada beberapa. Yang pertama, dia itu rajin memberi perpuluhan. Sudah kaya, rajin memberi perpuluhan. Makanya dia bilang, saya bersyukur Pak Pendeta karena bisa berbagi apa yang saya punya. Dan dia punya prinsip, kalau kurang berbagi maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Jadi kesuksesan itu dia bilang ditandai oleh kemampuan kita untuk peduli kepada orang lain, untuk berbagi ke gereja dan untuk menolong sesama. Yang kedua, yang saya sangat tertarik, dia pernah mengusulkan, bahkan mengatakan kepada saya sebagai satu kerinduannya, Pak Pendeta, apakah perpuluhan itu cuma bisa dengan apa yang kita miliki, atau uang, atau tidakkah bisa dalam bentuk yang lain? Saya bilang, maksud Bapak apa? Nah, misalnya kita hidup dalam satu hari itu 24 jam. Bisa nggak kita memberikan perpuluhan melalui waktu yang kita punya? Saya bilang bagus. Terus untuk apa waktu yang 10% dari 24 jam itu? Saya begini,
Saya itu dulu diajar bapak saya, dia latar belakang Katolik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya itu kuat diajari oleh orang tua saya dengan doa, terutama doa Bapa Kami. Dan sampai hari ini, kemana-mana saya pergi, saya selalu mengucapkan doa Bapa Kami. Memang ada doa-doa yang khusus, tapi doa Bapa Kami itu dia lakukan setiap pagi, bahkan juga sore. Lalu saya tanya, maksud Bapak apa? Saya kalau misalnya Pak Pendeta mengatakan tidak salah, maka saya akan memberikan persepuluhan waktu saya yang dalam 24 jam itu 2,4 sebagai kesempatan untuk saya berdoa. Waduh, saya pikir ini luar biasa. Jadi saya mengatakan itu bagus Pak. Jadi Bapak memberikan perpuluhan dari penghasilan, bahkan sekarang memberikan perpuluhan dari waktu yang punya. Dan sampai sekarang dia melakukan itu. Jadi dia menggunakan doa, dia menggunakan waktu 2,4 jam hanya untuk mengucapkan doa Bapa Kami. Jadi pernah saya ketemu lagi, bagaimana Pak persembahan perpuluhannya dengan waktu 2,4 jam itu. Saya laksanakan Pak. Nah, apakah berturut-turut 2,4 jam untuk berdoa? Tidak. Saya gunakan misalnya pagi 30 menit, siang 30 menit, ada waktu lagi 30 menit, sampai terpenuhi 2,4 jam. Saudara-saudara, yang luar biasa begini saudara-saudara. Sudah sukses ya, rajin memberi, kerinduan untuk mewujudkan, mengimplementasikan iman itu tinggi. Jadi saya punya keyakinan Tuhan itu sungguh sangat peduli kepada kita. Hanya seringkali kita yang kurang peduli kepada Tuhan. Dan itu juga kata-kata dari dia. Nah, yang terakhir saudara-saudara, yang juga berkesan buat saya begini. Jangan lupa berdoa, katanya. Teruslah berdoa. Jadi dia itu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Jangan lupa pray ya. Jadi anak-anaknya pulang dari mana, mau pergi kemana, dia bilang jangan lupa berdoa. Karena doa itu kekuatan hidup. Dalam rangka hidup beriman itu, dia punya keyakinan begini. Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita. Jadi dia bilang, saya tidak khawatir Pak, dengan apa yang saya kerjakan, bahkan dengan perusahaan. Kadang-kadang kan kita khawatir, dia bilang dulu saya khawatir sebelum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan kemudian aktif di gereja, dulu sangat khawatir bagaimana nanti dengan perusahaannya. Tapi sekali waktu dia mendapatkan penjelasan tentang firman dalam sebuah khotbah yang menekankan Tuhan itu yang mempunyai masa lalu, masa kini, masa depan. Mengapa kita khawatir? Dan karena itu dia bilang, saya yakin dari sejak itu Tuhan tidak akan mempermalukan. Karena dia bilang begini, Tuhan, perusahaan saya adalah perusahaan-Mu. Maka itu dia melakukan apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab imannya. Entah dia membantu pelayanan, memberi perpuluhan, juga berdoa. Istrinya sangat aktif dalam pelayanan. Kadang-kadang melayani sampai keluar daerah. Mereka mendukung pelaksanaan kegiatan bakti-bakti sosial. Dia pernah mengatakan begini, itu juga sangat saya ingat, dia mengatakan begini, Tuhan itu sumber segala sesuatu, dia akan memberikan kepada kita seperti yang kita butuhkan. Nah, tema hari ini adalah Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Itu dasar firman-Nya kita angkat dari ayatnya yang terakhir tadi, ayatnya yang ke-36. Tetapi sang Bapa yang saya maksud tadi pernah mengatakan begini, jangan pernah meminta yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Dia bilang begini, ada banyak orang saya lihat, dia mengilustrasikan atau membuat analogi, dia minta motor, Tuhan berikan saya motor, tapi ketika motor itu datang, dia nggak bisa bawa motor. Jadi, seringkali Tuhan tidak memberikan kepada kita karena apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kondisi kita. Tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, saya kira itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan minta sesuatu yang kita sendiri tidak paham, yang kita sendiri tidak tahu atau terlalu berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghayati arti kata cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini cukup di sini adalah mengenai segala hal yang kita jalani dalam hidup ini. Karena kalau tidak ada konsep cukup dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Jadi dia bilang banyak orang minta mobil, tapi sebenarnya dia tidak bisa bawa mobil. Atau minta motor, tapi dia tidak bawa motor.
Banyak orang minta pandai tapi dia nggak belajar-belajar. Nggak mungkin Tuhan berikan kepandaian. Banyak orang minta berhasil tapi dia sendiri nggak tekun, nggak setia. Jadi bagaimana Tuhan akan mengembangkan kita, kita sendiri tidak bergerak, atau kita sendiri tidak aktif, atau kita sendiri hanya pasif. Tidak mungkin. Jadi benar apa yang dia katakan tadi, bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak memberikan apa yang kita perlukan. Hanya pertanyaannya adalah permintaan kita sesuai atau tidak. Yang kedua, kadangkala kita kurang tekun, kurang setia, bahkan juga seringkali putus asa atau kecewa. Sebab menurut sang Bapa ini, melalui pembekalan-pembekalan yang diberikan kepada anak-anak buahnya, Tuhan itu tidak pernah menutup jalan kepada orang yang berhasil. Semua orang akan dia bantu. Malah dia pernah memberikan ilustrasi yang bagus sekali ya buat saya. Dia mengatakan begini, sekali waktu ada seorang bapa, lalu kemudian ingin mengalami semacam kemajuan hidup. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada bapa itu, ada sebuah batu di jalan. Nah, di dalam dia, tolong batu itu kau singkirkan. Nah, melalui upaya itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang berubah. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian si bapak ini menceritakan, orang yang dalam cerita itu pergi menemui batu yang dimaksudkan oleh Tuhan, lalu kemudian dia mendorongnya. Batu itu batu besar. Dia mendorongnya. Karena batu itu batu besar, dia tidak sanggup. Dia tidak berhasil menggesernya. Lalu dia lakukan lagi. Besoknya dia lakukan lagi. Sampai kemudian dia menyerah. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak mungkin berubah melalui keterbatasan saya. Ya, karena saya tidak sanggup. Padahal Tuhan bilang kalau saya mampu menggulingkannya, maka saya akan mengalami perubahan. Tuhan katakan, coba geser lagi. Coba usahakan lagi. Besok dia lakukan. Hari-hari berikut dia lakukan. Akhirnya dia pasrah, dia menyerah kepada Tuhan. Dia bilang, saya tidak sanggup. Saya memang tidak mungkin berubah. Lalu Tuhan mengatakan, kamu sudah berubah. Bagaimana mungkin saya berubah? Orang batu saja saya tidak bisa geser. Dia bilang, coba perhatikan kondisi tubuhmu. Bukankah engkau makin berotot sekarang? Makin kekar karena berhari-hari, berminggu-minggu engkau berusaha untuk menggesernya? Memang itu tidak berhasil, tapi engkau telah dibangun melalui usahamu tadi. Dan kau sekarang menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Jadi saudara-saudara, kadangkala Tuhan mengajar kita dan membangun kita bukan melalui keberhasilan, melalui kegagalan-kegagalan, melalui hal-hal yang mungkin belum selesai. Bukannya Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berhasil, bukan. Tapi dia ingin supaya kita fight dulu. Dia ingin supaya hati kita kokoh dulu, kuat dulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dialah segala sesuatu, atau Tuhanlah sumber segala sesuatu. Itu tema kita pada hari ini. Jadi jangan menyerah ya. Saya sering sekali mengatakan kata-kata ini, jangan menyerah. Jangan pernah putus asa, jangan kecewa. Apapun yang kita hadapi, permintaan-permintaan dan segala hal yang kita rindukan, hadapi dengan satu keyakinan supaya kita maju. Hidup ini seringkali dibayangi oleh ketakutan-ketakutan, oleh kekhawatiran-kekhawatiran, oleh kecemasan-kecemasan, dan oleh banyak hal lain lagi. Nah, kadang-kadang bayang-bayang kelabu itu mengganggu kita ya. Bagaimana kondisi saya masih begini dan kemudian situasi saya masih begini, jangan. Saya pernah juga mengutip ayat ini, Ulangan 30. Di Ulangan 30, saya lupa ayat berapa, mengatakan, hari ini kuperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, kecelakaan dan keuntungan, tapi pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Jadi walaupun kondisi kita serba berat, bagaimanapun situasinya, jangan kita diganggu oleh bayang-bayang kelabu, oleh bayang-bayang kelam, oleh kematian atau oleh sesuatu yang kemudian menakutkan kita. Pilih kehidupan, katakan, Tuhan saya pilih kehidupan, karena itu saya bergereja, karena itu saya beribadah, karena itu saya membaca firman, karena itu saya berdoa. Dan Tuhan akan memberikan jalan itu kepada kita. Saudara-saudara, dialah sumber segala sesuatu. Nah, untuk memahami perikop tadi, saya akan mulai dengan ayatnya yang ke-33. 33, 34, 35, bahkan 36. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-33 begini, oh sungguh atau oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Ya, sungguh alangkah dalamnya
kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Nah, dikatakan juga dalam ayat tersebut, dalam ayatnya yang ke-33, sebagai berikut. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan dan tak terselami pikiran jalan-jalan Tuhan. Jadi saya mulai dengan ayat 33 ini untuk memahami secara keseluruhan apa yang dimaksud dalam perikop tadi. Baru lalu saya akan menegaskan kembali bagaimana Tuhan itu benar menjadi sumber segala sesuatu. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Nah, ayat ini menunjuk kepada Yesaya, kalau tidak salah, Yesaya 58 kalau tidak salah, yang mengatakan jalan Tuhan adalah jalan Tuhan, kemudian rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, yaitu rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancanganku atau jalanku itu jauh berbeda dengan rancanganmu dan jalanmu. Sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan atau jalan Tuhan daripada rancangan kita. Jadi sekali lagi, jangan kemudian terhenti atau merasa sudah buntu. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan dan kemudian rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terselami. Nah, karenanya saya selalu mengatakan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang dipikirkan Tuhan. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun gereja itu adalah lembaga yang disahkan Tuhan untuk menjadi wadah pelayanan kita, belum tentu semua hal yang dilakukan oleh gereja itu benar. Karenanya apa saja yang kita lakukan sebagai bagian dari rencana dan pelayanan kita harus tetap meminta hikmat Tuhan. Karena kadangkala gereja sudah mengalami penyimpangan, yang diurus sudah lebih banyak organisasi, lebih banyak peraturan-peraturan, kehendak Tuhan diabaikan. Contoh kecil ya. Misalnya, dulu ya saya pernah menghadapi kasus ini. Ada keluarga yang mengalami kedukaan dan tidak ada yang bersedia untuk melayaninya. Nah, ketika mendaftar di gereja di mana dia aktif, dia beribadah, gereja itu mengatakan, oh maaf, dia bukan anggota kami. Oh maaf, dia tidak terdaftar di sini. Setelah disuruh wilayahnya untuk ngecek, dia bukan anggota. Walaupun dia tiap minggu beribadah di situ. Akhirnya keluarga kesana kemari mencari gereja untuk melayani pemakaman. Nah, sampailah di gereja kami di mana saya dulu pernah melayani. Saya mengatakan, jangan katakan tidak. Kalau dia sudah datang, itu Tuhan yang suruh. Mari kita melayani. Soal aturan, soal keanggotaan, kita bereskan sesudah ini. Jadi, saya langsung mengajak majelis, mari kita pergi melayani. Dan saya kira satu hal indah bagi kita di gereja GKST Gloria, kita bersepakat kita harus menjadi gereja yang membawa jawaban, memberi solusi dalam persoalan-persoalan. Jangan karena aturan-aturan pelayanan tidak jalan. Bagi saya pelayanan itu di atas segala-galanya. Yang kedua itu baru peraturan, yang ketiga itu manusia. Ya, jangan dibalik, pelayanan itu yang tertinggi, yang kedua aturan, yang ketiga manusia. Bukan manusia di atas, bukan organisasi di atas, pelayanan yang paling di atas. Yang kedua manusia, yang kedua organisasi, yang ketiga manusia. Kenapa yang ketiga itu saya taruh manusia yang paling bawah? Karena manusia ini kalau umpamanya dia tidak ada yang kontrol ego sekali, itu bahaya. Banyak gereja saya lihat sangat dikuasai atau sangat bergantung kepada manusia. Ya, memang manusia yang menjalankan pelayanan, tapi prinsip-prinsip pelayanan yang paling di atas, lalu kemudian aturan, baru kemudian manusia. Jadi mahkota dari semua kehidupan bergereja adalah pelayanan. Jadi saudara-saudara, ada banyak gereja kadang-kadang terhambat, terkendala, atau terkurung dalam persoalan-persoalan seperti ini. Jadi saudara-saudara, apapun yang dilakukan oleh gereja harus minta hikmat Tuhan. Nah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jawaban-jawabannya.
Di ayat berikut dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga ia harus menggantikan apa yang kita berikan itu? Kan kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami ini itu, karena kami sudah melakukan ini itu. Saya bilang kalau doa-doa seperti itu masih doa-doa orang yang belum beriman sungguh-sungguh. Tidak usah menyampaikan keberhasilan kepada Tuhan. Kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau memberkati pelayanan kami. Pakailah kami seterusnya. Jadi semua itu milik Tuhan. Mengapa kita harus mengatakan, Tuhan saya sudah melakukan ini, memberikan itu, dan kemudian menyampaikan hal-hal ini dan itu lagi. Tidak. Nah, bagian terakhir ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa prinsip di ayat ke-36 ini menjadi prinsip demokrasi. Jadi kehidupan demokrasi atau munculnya demokrasi sebagian besar dilatar belakangi oleh paham-paham Kristiani. Salah satunya ayat ini, ya, bahwa kehidupan dalam pemerintahan yang demokratis atau dalam kehidupan negara yang demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan dalam ayat 36 tadi, bahwa semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, Tuhan mengatakan, aku mewujudkan diriku sebagai manusia. Manusia yang hina. Karena itu Dia pernah mengatakan, apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi personifikasi Tuhan adalah kepada orang-orang miskin. Itulah sebabnya saya dan teman-teman selalu berkeinginan untuk membantu orang-orang yang susah. Karena apapun yang kita wujudkan dalam rangka bergereja, kalau kita tidak punya kepedulian terhadap orang susah, orang miskin, maka kita tidak mengikuti Yesus dengan sebenar-benarnya. Atau dengan sebaik-baiknya, atau kata El, dengan sebesar-besarnya, begitu ya. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya, begitu ya. Saudara-saudara, saya akan menguraikan bagian berikut ini mulai dari ayatnya yang ke-25. Persoalan yang ada di dalam ayat-ayat itu adalah begini. Ada orang-orang Yahudi yang merasa sombong rohani karena mereka merasa sudah dipilih oleh Allah. Lalu kemudian mereka percaya bahwa mereka akan selamat. Di sisi yang lain ada orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, mengalami hal yang sama. Dia sombong bahwa yang selamat adalah kami, sebab kami sudah percaya kepada Kristus, Anda tidak. Nah, Yesus kemudian memberikan pemahaman, orang-orang Israel juga akan selamat. Karena mereka itu adalah pilihan Allah, tetapi tidak semuanya. Yang akan selamat adalah mereka yang ditebus. Jadi Yesus mau mengatakan mereka sudah menerima anugerah yang indah, yaitu sebagai bangsa pilihan. Tetapi tidak otomatis lalu mereka selamat. Sebab mereka hanya bisa selamat kalau mereka percaya kepada penebusan Kristus. Dan kalau mereka ditebus, maka mereka akan mengalami jalan keselamatan itu. Jadi memang orang Israel itu mendapat karunia, ya, tetapi bukan berarti mereka akan otomatis selamat. Saya lihat ada beberapa gereja yang punya pemahaman atau teologi yang menyesatkan. Mereka mengatakan Israel itu bangsa pilihan, pasti mereka selamat. Bahkan kalau kita ke Israel, kita akan selamat. Saya kira itu menyesatkan, ya, paham seperti itu. Lalu kalau begitu berarti mereka tidak perlu lagi menjalankan apa yang dilakukan oleh Kristus. Sementara sekarang Israel dan Palestina kan perang. Perang itu tidak diakui oleh Tuhan. Sekarang ini ada video yang viral, pidato dari Benyamin Netanyahu yang bersiap-siap untuk menyerang Palestina. Banyak orang bangga mengatakan dalam hati, bagus itu, biar Palestina hancur. Salah Bapak Ibu, seluruh bentuk perang dan kekerasan tidak boleh lagi dilakukan, baik oleh Israel maupun oleh Palestina. Nah, karena kita memang diajarkan oleh Yesus tidak lagi boleh membalas kekerasan dengan kekerasan, dan tidak ada istilah perang dalam kehidupan kita. Jadi kembali kepada topik tadi,
Memang sebagian mereka akan diselamatkan, tapi jikalau mereka percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya gereja ada, oleh karena melalui kemurahan dan kehidupan benar di dalam gereja, maka kita menyorot mereka. Nah, kita menghargai mereka karena mereka adalah umat pilihan, tapi catatannya tidak berarti mereka akan otomatis selamat, kecuali mereka percaya. Nah, karena itu posisi atau kedudukan kita adalah sebagai suatu cahaya bagi mereka. Nah, ini hampir sama dengan orang-orang Eropa. Dulu orang-orang Eropa menjadi pembawa kabar Injil kepada kita, menjadi misionaris. Sekarang mereka sangat sekuler, meninggalkan gereja. Banyak orang berpendapat kita dari Asia, termasuk dari Indonesia, yang sekarang ini sudah menjadi buah dari pelayanan mereka, harus kembali mengajar mereka, harus kembali menginjili mereka. Saya setuju dengan hal itu karena memang itu tugas kita. Jadi timbal balik ini ya harus kita lakukan. Kecuali kalau kita tidak mau melakukan karena merasa itu bukan bagian dari pelayanan kita. Eropa, bahkan juga daerah dan negara-negara lain harus menjadi bagian dari misi pelayanan kita. Saudara-saudara, pada sisi kita sebagai orang yang diselamatkan, itu juga belum tentu akan selamat secara otomatis. Karena semuanya akan kembali kepada jalan-jalan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi problema waktu itu. Nah, orang berpikir, orang Yahudi terutama berpikir, sewaktu mereka menjadi umat pilihan, maka mereka akan selamat. Udah garansi itu. Demikian juga kita gereja, ada yang berpikir pada waktu itu, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita sudah garansi akan selamat. Betul, kita sudah dijamin oleh Tuhan melalui umat pilihan yang dimulai pada waktu bangsa Israel. Juga kita ketika kita menjadi warga gereja, orang percaya kepada Kristus, garansinya sudah ada. Tapi itu kan belum selesai, belum final, kita masih on proses. Masih dalam proses untuk mewujudkan panggilan Tuhan, sehingga pada akhirnya akan dievaluasi di akhir kehidupan kita, sungguh-sungguh kita percaya atau tidak. Nah, langkah untuk memahami semua kehidupan kita adalah melalui Kristus, karena Dia adalah jalan dan keselamatan kita. Jadi ini hal yang kemudian ditekankan oleh Paulus untuk memberikan suatu penjelasan kepada baik orang Yahudi maupun gereja. Jadi kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, karena bagi mereka aneh ya. Masa kami sudah menjadi umat pilihan tidak selamat? Masa kami sudah percaya kepada Kristus? Memang kita sudah digaransi untuk selamat, tapi bukan otomatis. Sekali lagi, bukan otomatis. Dia harus kita wujudkan dalam proses. Karena pada akhirnya siapa yang setia itulah yang selamat. Nah, kita tidak bisa menentukan keselamatan kita sejak sekarang ini. Yang kita tahu bahwa saya sudah menerima garansi itu. Tetapi soal keselamatan adalah soal Tuhan. Itu juga yang menjadi persoalan dari Yunus. Ketika Tuhan awalnya mengatakan kepada Yunus, pergi ke Niniwe, beritahukan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman Allah. Tahu-tahu ketika hukuman itu diberitakan kepada orang-orang Niniwe, raja bahkan juga seluruh penduduk Niniwe bertobat. Lalu kemudian Tuhan berubah rencana. Dia menyuruh Yunus, pergi katakan lagi kepada mereka bahwa mereka akan diselamatkan kalau mereka bertobat. Yunus bingung. Tadi sudah disuruh memberikan hukuman, sekarang kok memberikan sesuatu yang berbeda? Saya enggak mau. Jadi larinya Yunus pergi ke Tarsis itu bukan cuma karena lari dari tugas, karena dia tidak menerima orang Niniwe diselamatkan. Tuhan kok berubah pikiran. Nah, karena itu dia lari, tapi Tuhan menangkap dia kembali ke Tarsis. Maksudnya kembali ke Niniwe untuk menyampaikan anugerah keselamatan. Itu mau menggambarkan pikiran Tuhan, keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan tidak terselidiki, tidak terselami. Yang pada akhirnya membuat kita hanya berserah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, aku minta cawan ini lalu, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi. Itulah jalan hidup kita. Karena kita tidak mampu untuk menyelami pikiran Tuhan seluruhnya, maka mari kita berserah kepada Tuhan. Hanya satu hal ini kita harus pegang kuat-kuat. Dialah sumber segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi rumah yang kita punya, mobil yang kita punya,
kendaraan yang kita punya, uang yang kita punya, bingkailah dalam pemahaman ini. Semuanya adalah dari Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan saya harus persembahkan untuk kemuliaan namanya. Masalah kita seringkali terjadi adalah ketika kita menerima banyak dari Tuhan, kita lupa untuk mengembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kemudian jadi berantakan, bukan? Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan kita semua. Amin.